kita tahu bahwasannya kita akan berhadapan dengan perkara-perkara yang saya melihat, ini kenapa tidak menjadi sorotan pemerintah setempat? Artinya gini, hukum itu kan dilahirkan sebagai suatu hal agar seseorang itu nggak eigen rechten dalam bahasa Belandanya. Eigen rechten itu adalah main hakim sendiri. Maka di hukum itu ada 3 cita hukum yang paling dikenal. Dan ini dicetuskan oleh Redbridge. Yang pertama ada gerechtigheid, zwaarmäßigheid, dan yang terakhir ada rechtszekerheid. Oke, kita kedatangan mahasiswa yang luar biasa ini. Mahasiswa luar biasa gimana nih? Sehat, Sam? Sehat bro. Samuel kan namanya? Iya Samuel. Panggilan biasanya? Kalau panggilan biasa kadang Sam, kadang Muel. Jadi senyaman orang aja. Iya, senyaman orang aja. Berarti gua manggil Sam aja ya? Boleh. Sam aja juga. Ini menarik nih. Iya, menarik. Hari ini sangat luar biasa menarik, kesibukan dulu apa nih? Kalau akhir-akhir ini ya. Iya. Akhir-akhir ini kan aku sih lagi nunggu wisuda. Wisuda ini bulan 9 ini tanggal 28 atau tanggal 30 saya lupa benar. September ini ya berarti. Iya. Oke. Setelah nunggu wisuda ini ya sebelumnya pergaulan saya ya paling kegiatan saya skripsi. Memang juga ada organisasi lain juga. Organisasi. Oh, ikut aktif ya dia. Iya, aktif juga organisasi internal kampus. Internal kampus kayaknya enggak lagi ya. Kemarin waktu baru masuk sih internal kampus, sekarang udah lebih eksternal kampus. Masih kencang eksternal kampusnya? Iya masih. Saya beberapa masih jadi pengurus di eksternal kampus. Jadi kalau kesibukan sekarang ini ya setelah sambil nunggu wisuda, ya. Lebih ke ini apa namanya? Balik lagi ke organisasi saya yang saya ambil tanggung jawab di situ. Oh, berarti tanggung jawab yang luar biasa ya? Iya, kan saya juga nggak mungkin kan saya nggak melakukan tanggung jawab saya bagus. di organisasi tersebut. Berarti tanggung jawab besar gitu. Ya, saya rasa tanggung jawab besar untuk bisa bertanggung jawab dalam sebuah organisasi gitu. Iya sih, bagus sih, itu memang perlu itu. Iya, benar. Jadi Samuel ini ya teman-teman, Samuel ini dikenal sebagai seorang pergerakan juga. Aduh. Nah, tapi kita akan berbincang-bincang seputar akademisi aja sih. Oh ya, siap. Mungkin kita nanti akan bincang-bincang tentang bagaimana seorang mahasiswa akhir ya, memasuki semester akhir. Iya. Oke, Samuel. Iya. Sam ya. Sam, waktu pas penjurusan tuh kan ada ya pasti. Konsentrasi maksudnya? Ya, konsentrasinya ngambil apa ya? Kalau konsentrasi, ini kan saya jurusan hukum ya. Iya. Nah, kebetulan ini kan saya kuliah di Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jadi di Fakultas Hukum, saya Fakultas Hukum. Ya. Saya itu di Fakultas Hukum sendiri ada 4 jurusan, 4 konsentrasi. 4 konsentrasi. Apa ada aja tuh? Konsentrasi pidana, perdata, hukum tata negara dan hukum adat. Oke. Nah, jadi memang pada waktu itu kan pemilihan konsentrasi saya lupa semester 5 atau semester 6. Kalau salah semester 6. Oke. Nah, pergumulan saya begini. Ini kan berbicara tentang arah selanjutnya. Jadi saya mau jadi apa gitu kan. Saya juga mau apa begini. Tapi saya pikir-pikir di Kalimantan Tengah ini kan, ini kasus yang paling banyak itu perdata di bagian tanah dan lain sebagainya. Jadi saya dengan landasan inilah saya berangkat mengambil jurusan konsentrasi perdata, hukum perdata. Perdata karena dilandasi bahwa arah ke depan ya. Iya, karena saya berencana untuk tinggal di Kalimantan Tengah ini kan. Saya ini kan asal dari Provinsi Riau sebenarnya. Oh, Riau. Iya. Rantau ya? Iya, saya merantau. Saya mah sudah merantau ke Kota Medan. Tapi ini menarik sih. Gimana? Saya juga punya pandangan terkait masalah konsentrasi kan, selain dari hukum itu kan banyak kan. Iya. Di fakultas lain. Ini tanggapannya aja ya. Saya melihat bahwa dinamika dalam konsentrasi itu sebenarnya tidak sebagai salah satu faktor yang utama dalam menentukan arah ke depannya sih. Gitu ya? Ya, karena saya melihat begini. Ketika dia mengambil perdata, pidana, HTN dan satu lagi adat, ya, itu pandangan saya itu dia hanya sebagai landasan ketika dia itu mau mengacu bagaimana pengambilan skripsinya nanti. Karena
sependapat saya, Iya. pandangan saya, ketika kita lulus kita juga harus menguasai dari bidang perdata, pidana, HTN. Ya mungkin adat ini karena di sini kan kental dengan hukum adatnya. Iya, Itu yang pertama. Ya tapi tidak dipungkiri bahwa konsentrasi ini juga menjadi kunci sebenarnya. Lebih fokus kemana kan gitu ya. Benar-benar. Iya, Ya, tapi pas saya melihat ya, ini pandangan saya melihat dari senior tuh ternyata malah segala bidang kita harus bisa. segala bidang. Iya. Iya. Karena kadang gini Wel ya. Kadang gini. Ketika kita milih perdata, kita milih pidana, kita milih HTN, itu ada banyak kecenderungan dalam pemilihan judul kan pasti. Benar. Ranahnya kan. Iya. Artinya kan konsentrasi yang dipilih kan sesuai dari konsentrasi pilihan judul itu kan juga dipengaruhi dari Jurusan kan. jurusan tadi kan. Jadi gimana pandangan? Nah, benar sih. Memang saya tidak menyalahkan itu pandangan dari Bro Rizal. Maksud saya sih ini begini. Memang kita ketika kita mengambil konsentrasi perdata, konsentrasi pidana, HTN dan adat dan lain sebagainya, bukan berarti kita hanya fokus pada satu bidang begitu kan. Oke. Ya, karena kita tahu bahwasannya kita akan berhadapan dengan perkara-perkara yang bukan fokus pada bidang kita. Kita akan berhadapan dengan perdata, kita akan berhadapan dengan pidana tadi, tata negara, kita tata akan berhadapan negara, pidana, bisnis dan lain sebagainya, dan juga hukum adat. Ya, Nah, karena terkenal di sini hukum iya. adatnya juga. Tapi hanya saja kalau saya memikirkan begini, pandangan saya itu ya, saya melihat kasus-kasus yang banyak di Kalimantan Tengah ini, Oke. itu membantu saya nanti untuk menyusun skripsi saya. Tadi penelitian itu ya? Iya, benar. Ya. Berarti ya secara pandangan kan kadang bukannya saya berbeda pandangan banget sama orang lain gitu. Iya, Karena iya, penentuan dari konsentrasi ini kan tentu ya sebagai landasan nanti skripsi lah. Iya, Ketika iya. kita dunia kerja itu ya kita bisa lebih learning lagi kan. Iya, pasti dong. Karena kita juga pasti setelah lulus sarjana itu kan tetap SH. Iya, tetap Bukan SH. sarjana perdata, bukan sarjana pidana dan lain sebagainya. Ya itulah maksud saya juga. Ini hal yang memang perlu diperhatikan sih sebenarnya. Tapi memang ya ketika kita ngambil konsentrasi kan itu juga siapa tahu memudahkan kita kan Iya. dalam mengangkat skripsi. Iya, sepakat. Tapi ini nih Ya, gimana? satu hal lagi sih yang cukup memang hangat di FHUPR tadi ya. Ya, Di FHUPR itu dikenal dengan satu proyek ya sekarang tuh ya. Iya, benar. Jadi ada satu kebijakan pemerintah itu untuk skripsi digantikan. Itu gimana tuh? Nah, saya juga memang belum membaca sekeluruhannya, tapi adik tingkat saya itu ada yang beberapa ngambil project, dan saya rasa project itu ya 11-12 lah dengan skripsianya saja. Oke. Dikerjakan melalui berkelompok. Satu kelompok kebagi berapa? 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6. Oke. Itu harus satu proyek ya. Yang memang direalisasikan. Iya, satu proyek. Jadi kalau saya melihat memang benar untuk lebih cepat untuk lulus dan meraih sarjana hukum itu ya dikerjakan per proyek ini. Karena kita kan butuh pemikiran-pemikiran teman-teman kita dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya satu pikiran ya. Iya. Oke. Kalau kita sendiri nih, kita kerjain skripsi nih, pasti otak ini butuh Yes. masukan dari teman-teman yang lain kan. Berarti suatu terobosan baru ya. Ya, terobosan baru sebenarnya. Tapi ya yang disayangkan mungkin saya sendiri melihat apakah ini efektif gak sih untuk menjamin pemahaman Betul. pemahaman nantinya ketika teman-teman ini kita ini misalnya lulus nanti dan keluar dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Tapi satu sih yang terkait efektif tadi saya cukup menarik bagi saya. Gini. Kita pernah kan waktu kuliah lah, mata kuliah terbagi kelompok. Kita tahu ada kelompok itu bisa 7 orang, bisa 5 orang. Kita tahu dari 7 atau 5 orang ini kan salah satu bisa aja yang aktif. Gitu ya kan? Nah, ini kan kecenderungan bisa memicu kan sebenarnya. Iya. Maksudnya kawan-kawan yang lain. Artinya kan proyek yang baru ini tentu dalam pemilihan anggotanya kan itu sangat selektif. Ya. Jadi ya kalau orang yang nggak aktif kan pasif, masa kita pakai kan gitu kalau misalkan kita proyek juga kan. Iya, benar. Masa kita pakai orang-orang kayak gini? Heeh. Ya, sekarang realistis aja gitu kan. Dia kerja sama, kita jalan bareng. Iya, benar. Kalau dia nggak kerja, ngapain kita jalan bareng? Ngapain kita ikut ngerangkul kan? Itu kecenderungan sih. Iya. Ya mungkin buat kawan-kawan lah ya, kalau misalkan mau ngambil proyek lebih selektif lagi ya dalam pemilihan ininya, Iya, teman-temannya.
memang juga nih saya banyak di sini kan sama adik tingkat kan mereka sampaikan Ya. ini. Banyak yang bertanya tentang bang ini tolong dong bantuin cari judul perdata kan. Oke. Karena saya konsentrasi perdata. Dia pernah ngajuin ini tapi yang saya sayangkan dia itu karena beberapa kali ditolak judul skripsi dia. Kayaknya terlalu berat nih skripsi. Mending project aja deh katanya gitu. Ya memang hari ini dia jadi ngambil project dengan teman-temannya. Tapi tidak saya salahkan ya, mungkin ya pilihan orang itu. Karena saya rasa juga Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya sekarang ini lagi mengajar akreditasi. Oh iya. Gitu kan untuk mencapai sangat baik. Tapi sulitnya skripsi dan proyek itu kan mereka punya kapasitas masing-masing. Memang benar sih. Ya kan nggak ada yang sulit ini sulit itu, Iya, Bang. iya. Artinya kalau dikerjainnya selesai aja. Selesai aja. Ya kan? Ya kalau paradigma sulit skripsi, ya kan lebih gampang proyek, gitu kan. Lah kalau dia nggak nemu proyeknya untuk direalisasikan apa? Proyeknya juga kalau nggak dikerjakan nggak Nah, selesai doang. artinya kan gini ya. Proyek itu adalah suatu hal yang memang harus direalisasikan dengan nyata, Iya. yang punya manfaat, yang punya keefektivitasan untuk dipergunakan secara langsung. Iya. Itu proyek. Iya, iya. Nah, kalau skripsi ini kan bentuk suatu tulisan, Bentuknya. ya kan? Bentuk suatu tulisan atau pemikiran yang memang dituangkan dalam bentuk skripsi itu tadi, yang bisa menjadi rujukan-rujukan untuk penelitian-penelitian yang berbasis penulisan itu sendiri. Nah, kalau proyek ini kan memang lebih ekstra dalam bagaimana kita mewujudkan suatu hal. Misalkan gini, contoh kita membuat proyek tentang database, ya kan? Database kedamangan, putusan-putusan kedamangan. Ya kan proyek-proyek ini kan perlu untuk diperhatikan gitu loh. Maksudnya mau bikin database, masukin putusan-putusan kedamangan, ya kan? Ya kan perlu untuk akses seperti pembuatan Webnya. ya kan seperti SIPS ya, Ya, kalau ya, yang ya. putusan. Nah, kan perlu dibikin webnya, ya kan? Berarti artinya apa? Selain kita memahami ilmu hukum, kita memahami kemajuan dari teknologi. Ya dong? Ya, dia pas benar. Ya kan? Nggak stagnan aja. Artinya memang proyek ini bagus, Benar. bisa berelaborasi dengan keilmuan lain. Iya. Ya kan? Kita Contohnya seperti yang saya sebutkan kan. Jadi dari Bro Samuel. Proyek sama skripsi ya, dari Bro Samuel sendiri. Iya. Kalau Bro Samuel ini kan udah selesai sidang. Sudah selesai sidang. Seandainya Bro Samuel ini lagi pemilihan di antara proyek dan skripsi, lebih milih mana? Saya sih proyek bukan di antara proyek dan skripsi ya. Kalau saya sih tetap skripsi. Tetap skripsi ya? Iya. Kenapa alasannya kalau boleh tahu? Kalau alasannya gini ya, ini mungkin saya juga berpandang dari teman-teman adik tingkat yang udah proyek, mereka sampaikan untuk proyek itu mudah katanya begitu. Mudah ya? Iya, karena didampingi dengan dosen-dosen, mulai dari penulisan, seminar dan lain sebagainya. Kalau saya skripsi ini kan kita akan berusaha untuk mencari data yang diperlukan. Hanya saja nanti kita melakukan pendampingan dengan minta bimbingan dari dosen pembimbing kita, apakah ini apakah ini sudah benar, apakah kita perlu tambahan data. Tapi kita tetap yang langsung terjun ke lapangan tersebut. Berarti kita sendiri kan langsung, Iya, yang langsung bergerak sendiri. gitu ya? Iya, kita komunikasi langsung dengan orangnya, gitu. Berarti gampang itu karena ya lebih dari dosen pendampingnya itu turun serta gitu Iya. ya. Menarik nih kalau mengambil skripsi ini. Sepengetahuan saya juga ya di FHUPR tadi ada kan tentu buku panduan sebagai dasar bagaimana rujukan arahan penulisan skripsi itu. Iya. Ada dua tipe penulisan yang saya ketahui. Yang pertama ada yuridis normatif dan ada yuridis empiris. Oh iya. Nah, Bro Samuel nih penelitian apa nih? Ini ya. Saya tuh kemarin untuk di skripsi tugas akhir saya itu saya ngambil di yuridis empiris. Empiris. Iya. Berarti bagaimana sifat data Bagaimana yang hukum aktual di lapangan, itu, apa yang terjadi di lapangan itu diteliti ya? Iya, dikaitkan dengan undang-undang apakah sesuai implementasinya dan lain sebagainya. Apakah sesuai incorrecto tadi hukum itu Iya. diterapkan? Apa judulnya kalau boleh tahu? Judul skripsi saya Itu terkait apa lah ranahnya lah? ini terkait perjanjian perusahaan dengan masyarakat. Perjanjian perusahaan dengan masyarakat. Jadi kalau di skripsi Singkatnya saya, gimana tuh?
Isu hukumnya lah ya. Ya, isu hukumnya itu beberapa perusahaan ini harus memiliki kewajiban-kewajiban ketika ingin berinvestasi di wilayah masyarakat. Oke. Nah, jadi salah satu kewajibannya itu perusahaan diwajibkan untuk bermitra dengan koperasi. Kemudian perusahaan juga untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Mensejahterakan masyarakat sekitar ini itu dengan membangun kebun plasma masyarakat untuk masyarakat bisa belajar itu bagaimana berkebun, kemudian untuk melanjutkan kehidupannya begitu. Berarti plasma itu tadi ya? Iya. Sebagai rujukan bagaimana masyarakat itu dilatih untuk ya kan? paham perkebunan, kemudian juga pembagian lah ya. Iya. Pembagian dari setiap wilayah desa itu. Iya, benar. Jadi yang menariknya tuh karena plasma ini kenapa nih masyarakatnya nih? Terkait perusahaan ini. Secara hukumnya. Ya. Saya cukup bergumul dalam penulisan saya ini karena awal mula saya mengangkat judul skripsi saya ini itu di waktu saya KKN, kuliah kerja nyata. KKN. Ya, saya KKN itu di Satuan Pajakan Kecamatan Kurung, Kabupaten Gunung Mas. Di Gunung Mas. Gunung Mas. Jadi saya dipanggil malam hari dengan kepala desa untuk melakukan diskusi dengan beberapa masyarakat desa dan juga tokoh-tokoh desa itu, Mantir Adat dan mantan kepala desa lainnya untuk membahas terkait perusahaan yang melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat. Nah, saya di situ waktu itu disuruh bikin pendapat hukum terkait ini tapal batas desa sebenarnya. Tapal batas desa. Iya, karena dalam desa Tewang Pajangan ini memiliki permasalahan dalam pembuatan tapal batas desanya. Tapal tuh semacam itu peta ya? Iya, batas desa. Oh, dipetakan. Iya. Oke. Jadi dalam tapal batas desa itu kemarin pembuatannya itu langsung di atas meja tanpa melakukan survei ke lapangan. Berarti ini aja ya, feeling. Iya, benar. Feeling. Jadi mereka itu begini, feeling aja. Ini sungai, ini ada patok ini. Jadi mereka menggambarkannya begitu. Tap. Nah, begitu kan. Jadi dan ini itu sudah ditantangani dengan beberapa desa yang mengakui kan. Nah, alhasil dengan adanya perusahaan ini kan nantinya akan membangun kebun plasma 20%. Oke. Ini perusahaan kebun sawit kan, kelapa sawit. Mereka membangunnya. Nah, untuk pembagian kebun plasma ini kan nantinya berdasarkan total wilayah yang kena dalam wilayah operasional perusahaan. PT itu ya? PT itu. Oke. Nah, jadi inilah pergumulannya kemarin. Mereka lakukan RDP di kantor DPRD. Itu ke DPRD Gunung Mas itu kan. Alhasil beberapa itu tolak belakang itu enggak selesai. Sampai saat hari ini juga itu belum dituntaskan ya? Belum dituntaskan. Ini suatu hal kekhawatiran ya, iya, kalau benar, dilihat. Benar. Jadi saya juga merasa itu, waduh, bagaimana ini tapal batas desa sendiri juga susah untuk diselesaikan. Ini kita berbicara balik seperti pembicaraan kita awal. Skripsi tadi sebagai suatu penulisan ilmiah atau suatu penelitian. Kenapa nggak dikasih aja ke kepala desa sana untuk dipelajari? Tentu kan di situ ada analisis hukum yang telah saya buat kan. Bagaimana harusnya seperti ini secara hukum. Nah, itu tadi kan setelah saya pembahasan itu kan. Ini selesai KKN nih. Iya. KKN selesai, kami balik ke Kota Palangkaraya untuk melanjutkan studi. Saya ambil judul. Judulnya itulah tinjauan perjanjian kerjasama. Itu kan dari gambaran tadi kasus yang diceritakan kan? Iya. Ya maksudnya artinya gini. Ketika penulisan itu selesai, artinya kan di situ ada analisis hukum yang dilakukan oleh si Sam kan? Iya. Artinya ada saran yang diberikan, ada kesimpulan dari permasalahan itu. Iya. Nah maka dari itu adalah tentu seperti proyek tadi kan harus ada implementasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Iya, sepakat. Nah artinya kenapa Sam ini nggak kasih tulisan itu sebenarnya? Ini kan penting ini. Iya. Tulisannya itu jadi sebenarnya dari tahun itulah kan 2023 saya KKN. Nah, berbagai ini kan cara yang dilakukan dari pemerintahan kabupaten dan pemerintahan setempat dengan perusahaan. Alhasil
awal tahun 2024 inilah pembahasannya lagi. Oh, baru mulai lagi pembahasan di 2004. 2004 itu pembahasan mulai dari perjanjian, kemudian pembagian CPS, calon petani, calon penerima itu plasma Tadi itu. CPL kalau nggak salah tuh. Berarti gini ya. Oke, selain dari penerima lahan ya. Dari permasalahan hukum secara pembagian peta tadi ya. Apa sebutan peta tadi itu? Tapal batas desa. Tapal tadi ya. Perlu nggak sih masyarakatnya itu dikasih sebuah pemahaman hukum lebih terkait hal ini, karena ini menyangkut persoalan hukum kan. Iya. Karena diatur bagaimana itu semua di dalam hukum kan? Iya benar. Jadi Bro Samuel tuh tergerak juga nggak untuk memberikan edukasi lah secara hukum? Iya benar bro. Jadi begini ya, ternyata saya sendiri juga tidak menyesal mengangkat kasus ini. Saya mengangkat ini dengan kasus metode penelitian saya itu adalah yuridis empiris. Saya melihat langsung ke lapangan begini. Ternyata pemahaman masyarakat sekitar itu masih minim sekali tentang hukum bro. Oke. Minim sekali tentang hukum. Jadi beberapa mereka tuh konsultasi bagaimana sih ini pandangan hukumnya begini. Saya melihat, ini kenapa tidak menjadi sorotan pemerintah setempat untuk mereka memberikan edukasi hukum? Karena semua kita ini negara hukum kan, semua sudah diatur dalam undang-undang, semua ada. Ya betul, kita negara civil law kan. Iya. Bagaimana aturan itu harus tertulis. Benar. Artinya gini, hukum itu kan dilahirkan sebagai suatu hal agar seseorang itu nggak eigen rechten dalam bahasa Belandanya. Eigen rechten itu adalah main hakim sendiri. Maka di hukum itu ada 3 cita hukum yang paling dikenal. Dan ini dicetuskan oleh Red Borch. Ya. Yang pertama ada gerechtigheid, Zwaarmäßigheid, dan yang terakhir ada Rechtsherrheit. Artinya apa? 3 cita hukum ini adalah keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Ya. Ini kan perlu dicapai. Iya, ini harus dilihat. Ya, harus dilihat peraturan perundang-undangan. Nah, inilah maksudnya Sam ini tentu kan punya harus pergerakan yang ekstra kan, sebagai seorang sarjana hukum nantinya. Benar, Bung. Perlu ada upaya. Ini kan kita masih di Kalimantan yang tentu memang edukasi hukum itu sangat perlu untuk ke pelosok-pelosok daerah. Benar. Ya kan, salah satunya tadi Sam bilang di daerah sana kan masih ada permasalahan terkait plasma. Belum lagi masyarakatnya itu kan di sana terjadi RDP. Iya. Kemudian waktu KKN dipanggil. Iya. Ada perkumpulan untuk membahas. Disuruh buat tulisan terkait pendapat hukum. Artinya kan diperlukan. Ya jadi kalau bisa ya Sam ya, bolehlah ntar balik lagi ke desa itu. Beri penyuluhan hukum. Iya benar bro. Jadi begini, saya ini kan memang saya koordinasi dengan baik, komunikasi dengan baik dengan desanya untuk bisa nanti sekiranya saya bisa berkomunikasi terkait penyuluhan hukum. Karena begini bro, yang saya kasus skripsi saya ini kan mereka sudah pembahasan terkait rekonstruksi perjanjian itu kan. Oh, direkonstruksi lagi ya perjanjian yang kemarin yang tadi disampaikan itu. Bagus. Padahal nih ya, saya nanya kepala desanya itu tidak ada pegang perjanjian, tapi kok bisa rekonstruksi? Perjanjian itu sebenarnya tidak ada. Tapi kok bisa rekonstruksi? Bro bisa jawab? Wah, kenapa bisa rekonstruksi tapi perjanjian tidak ada? Ya artinya apa yang direkonstruksi? Saya tidak tahu itu. Tapi ya itulah mungkin mungkin kepala perusahaannya kan hadir itu di 2005. Apakah kepala desa pada waktu itu lupa? Apakah kemarin perjanjian tersebut diberikan kepada koperasi? Ada kemungkinan ini. Iya. Tapi saya memang sudah wawancara beberapa kepala desa dari tahun 2004 sampai saat ini, mereka tidak ada pegang itu perjanjian. Tapi ya mungkin ya itulah kesalahan yang kesalahan yang fatal gak sih sebenarnya? Fatal, tapi karena memang ketidakpahaman hukum tadi kan. Artinya kan nanti terdorong lah Sam ya. Nanti mungkin kita dari media advokat bisa bantu lah ya, menyuarakan atau segala macam. Tentu kan media ini di era 5.0 kita ini kan, era digitalisasi ini sangat penting ya. Nanti kalau ada butuh bantuan apapun di advokat kita bisa bantu. Dari segi hukum kah, segi pemediaan atau apa kita bantu. Intinya untuk apa? Untuk masyarakat dari Kalimantan Tengah itu sendiri. Sepakat. Saya memang perhatian dengan masyarakat ini. Luar biasa ya, padahal asli dari Riau tadi ya. Iya. Tapi memang sudah tergerus citranya cintanya itu udah untuk Kalimantan Tengah. Mungkin karena faktor ini ya, udah lama di sini ya.
Kalau saya sih masih hampir 3 tahun Mas Ian. Oh 3 tahun. Hampir 3 Tapi tahun. kan lumayan juga. Iya sih, Hitungannya kalau di domisili kan ya Iya. udah bisa aja orang Bisa. sini. Iya benar. Iya. Tapi itu luar biasa lah. Maksudnya buat kedepannya kan baik itu skripsi atau proyek, Mm-mm. ya kan itu punya manfaat tersendiri. Mm-mm. Ya seperti cita hukum, Mm-mm. ya kan keadilan, ya kan Kepastian. kepastian dan yang terakhir kebermanfaatan. Artinya ada kebermanfaatan yang telah diharapkan dalam hukum itu sendiri. Sepakat bro. Jadi buat teman-teman mungkin sampai sini dulu kita pembahasan terkait Bung Sam ini yang luar biasa lah. Mungkin next kita akan berbincang lagi karena kita belum sampai di sesi dia ini ngikut dari organisasi luar. Ini luar biasa. Ini perlu diketahui. Boleh sih. Nah, karena gini ya, OKP ini kan penting kan, makanan penting Saya ya. sepakat, Maksudnya, OKP ini kan banyak ya. Ini perlu juga kita bahas Bung, karena beberapa saya melihat ini dari 1 tahun belakangan ini banyak mahasiswa ini yang tidak ada rasa untuk berorganisasi. Oh, apatis ya. Iya. Oke. Alhasil saya melihat beberapa mahasiswa ini ya sekedar lulus. Kumpul-kumpul ya. Iya, kemudian Kuliah pulang. Bukan kura-kura. kura-kura itu apa? Kuliah rapat. Ya kan sebutannya gitu, Bro. Iya. Mungkin bisa lah kita bahas itu karena OKP ini. OKP kan sebutannya OKP ini menjadi suatu hal yang memang lazim lah di kalangan mahasiswa. Benar. Karena dia eksternal ya. Benar. Terkenal eksternal kampus. Jadi mungkin kita bisa bahas untuk next time lagi. Siap, Bro. Karena Bro Samuel ini tadi infonya mau terbang lah ya. Mau terbang lagi ketemu ini ya, senior. Iya benar. Mungkin itu aja ya Bro Samuel. Thank you. Siap. Kita kembali lagi besok. Thank you. Sip. Sukses buat Afrika Indonesia. Siap. Oke. Bye. Bye.